Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adrian Kalista dari kelas 11 RPL 1. Jadi, di sini saya akan membahas cara menjaga adab di media sosial. Sebelum masuk ke materi inti, kalian tahu gak sih adab itu apa? Jadi, adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Dan kata media sosial itu adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi, adab di media sosial adalah sikap atau perilaku yang baik dan sopan ketika berinteraksi dengan orang lain di platform online. Jadi, di media sosial ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah memudahkan komunikasi. Saat ini, ada cukup banyak aplikasi di media sosial untuk mengirimi pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Yang kedua, memudahkan pencarian informasi. Sebelumnya, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Dengan hadirnya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh karena memiliki jangkauan global dan mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada. Yang keempat, sebagai sarana bisnis, hiburan, dan pembelajaran. Di sarana bisnis, beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Sehingga dengan media sosial, bisnis kecil pun memiliki peluang yang sangat besar. Di sarana hiburan, banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Salah satu aplikasi hiburan adalah TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi jaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dan yang terakhir adalah dampak positif di sarana pembelajaran. Melansir dari Journal of Educational Computing Research, melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Lalu sekarang kita akan berpindah ke dampak negatif dalam media sosial. Yang pertama yaitu mengganggu kesehatan mental. Ditemukan bahwa media sosial memiliki efek buruk pada kesehatan mental, seperti yang telah didokumentasikan secara global. Namun, penulis mencatat spesifik untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang kedua adalah tersebarnya pornografi. Hal ini karena memang banyak konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya, terutama untuk anak di bawah umur. Yang ketiga, tersebarnya informasi palsu. Melansir dari jurnal PLOS ONE, hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah kecemburuan dan kebencian sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disoroti media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Dan pembahasan terakhir kita adalah adab bersosial media. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Kita, sebagai netizen di media sosial, harus menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Yang kedua, tabayun atau cek-recek. Quraish Shihab menerangkan ada dua hal yang dapat diperhatikan terkait Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Pertama, tabayun terhadap pembawa berita apakah orang fasik atau orang yang aktivitasnya diwarnai dengan pelanggaran agama.
Kedua, menyangkut dengan isi berita bahwa perlu adanya penyelidikan kebenaran suatu berita. Kedua hal ini merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan. Islam tidak membenarkan adanya share berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam. Yang ketiga, haram menyebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Di media sosial, banyak sekali pendapat disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan. Yang terakhir adalah menghindari namimah atau mengadu domba. Namimah atau mengadu domba maksudnya membawa suatu berita kepada pihak tertentu dengan maksud untuk mengadu domba pihak tersebut dengan pihak lain. Namimah juga dapat berarti provokasi untuk tujuan tertentu. Baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang adab di media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.